الله ربي والإسلام دين. Hukum sholat orang yang bertatu. Ini mancing-mancing aja. Jawabannya udah banyak, macam-macam video. Orang yang bertatu sholatnya sah karena air wudhu tidak menghalangi. Yang menghalangi air wudhu itu kutek. Tapi kalau daun inai, daun pacar tidak. Yang tak boleh itu kutek. Di atas black kutek, di bawah black kaki. Nah, bagi undangan daki dari kiri pula. Gimana cebok? Harus cebok. Itulah dibuatkan ke bawah. Enaknya iya. Apa resepnya? Coba tengok anak-anak Aliyah, ada kukunya panjang. Mana ada anak Aliyah? Ustaz kok tahu? Saya dari Aliyah Nurul Falah Air Mole Indragiri Wudhu. Kuku kami diperiksa dulu. Kuku. Nah, mana kuku panjang? Kuku panjang dipukul pakai penggaris mister. Kuku panjang. Potong. Asfaraka kuku. Inna syaitana yaqudu ma tala minha. Setan duduk di kuku yang panjang. Ini kadang kita sholat ruku Allahu Akbar, panjang kuku kau. Akunya potong, aja potong kuku hari Jumat. Hari Jumat potong kuku, hari Jumat mandi. Hari lain tak mandi. Mau sholat Jumat mandi harum. Jangan sampai masuk masjid kawan ingat Allah, kawan sebelah ingat ketiak. Ketiak. Nah, kok pakailah bulu ketiak dicabut, kuku dipotong. Jangan dibalik, kuku dipotong, bulu ketiak dipotong, kuku dicabut. Bulu ketiak kalau dipotong nanti tumbuhnya kasar, gila. Semua diatur, kuku kaki sampai bulu ketiak sampai semua diatur oleh Islam. Makanya udkhulu fisilmi kafah, masuklah Islam secara sempurna. Hai preman-preman yang sudah tobat, yang bertatu-bertatu, jangan kalian hiraukan cakap orang. Apa ente bertatu kok masuk masjid? Aku bertatu masuk masjid, kau tak bertatu tak pernah ke masjid. Dulu dia preman bertatu, sekarang hafal Quran dari imam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Selesai sholat, apa kata jamaah? Iku wasu-wasu awak sembahyang tadi wasu-wasu tak sah. Iku imam awak kau bertatu. Setan. Aku memang bertatu, tapi aku hafal Quran. Kau tak bertatu, kul huwallah aja ya tuh. Anjing mengonggong, kapilah berlari. Apakah boleh kalau wanita berselawat dengan suara keras atau memakai mikrofon? Karena ada pendapat bahwa suara wanita itu haram, tak boleh didengar. Suara perempuan aurat, tak boleh didengar laki-laki. Mana dalilnya? Ayat Quran. La taqadana bil qaul. Jangan perempuan bersuara mendesah-desah, mendayu-dayu, lemah gemulai. Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang tak tahan mendengar suara perempuan. Jadi yang tidak boleh itu suara mendayu-dayu, mendesah-desah. Adapun suara bersolawat boleh. Coba ibu-ibu bersolawat. Laki-laki jangan ikut. Saya ajak ibu-ibu bersolawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salamullah ala
laki-laki yang bersahwat mendengar suara tadi? Angkat tangan. Ada laki-laki bersahwat mendengar suara perempuan berselawat? Kalau ada, tolong ikat biar kami bawa ke rumah sakit kita. Jadi yang tak boleh itu suara perempuan yang mendayu-dayu, mendesah-desah. Makanya di Indonesia ada qari'ah perempuan. Siapa dia? Ibu Hajah Maria Ulfa MA. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba datang laki-laki ngangkat tangan. Bu, aku bernafsu dengar. Ibu-ibu punya grup nasib di Blangpulo? Masih ada nasib? Lanjutkan, nyanyi ibu. Kalau sampai laki-laki bernafsu mendengar nyanyi itu, ibu berdosa. Nyanyikan lagu yang tidak membuat nafsu. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembarian. Ada nafsu laki-laki mendengar lagu. Jelas. Jadi yang aurat itu kalau bersuara mendesah-desah, mendayu-dayu, lemah gemulai, membangkitkan hawa nafsu. Makanya jangan kalian anak gadis bersuara mendesah-desah. Kalau ada telepon masuk, tegas-tegas saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih? Blangpulo. Di mana itu? Lok Semawe, Aceh. Mau apa tuh? Jangan kalian bersuara mendesah-desah. Di mana nih? Blangpulo. Macam bencong pula aku dengar. Ustaz, sekarang banyak terjadi bencana, tapi sebagian orang menganggap bencana akhir tahun itu biasa. Bagaimana pandangan Ustaz? Orang yang menganggap bencana akhir tahun biasa itu karena yang belum menimpa anaknya. Coba kalau mak dia mati, bisa dia berkata, di mana makmu mati? Ah, biasa aja. Orang yang menganggap bencana akhir tahun biasa itu karena yang mati orang lain, yang meninggal dunia orang lain. Coba kalau anaknya yang mati, coba kalau istrinya yang mati, coba kalau keluarganya yang mati. Saya mau tengok mana orang yang berkata ini biasa-biasa saja. Coba kalau anakmu yang mati, coba kalau istrimu yang mati. Istrimu mati, ah biasa aja. Kita cari yang lain. Enak aja berkata demikian. Ambil pelajaran, introspeksi diri. Ini azab Allah, ini teguran Allah. Mari kita takut kepada Allah. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak mungkin menganiaya hambanya walaupun sebesar biji sawi. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab Allah. Azab kalau datang tidak menimpa hanya segelintir orang saja, maka semuanya kena. Nauzubillah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terkena mendapatkan mati syahid karena mereka mati menyebut nama Allah. La ilaha illallah. Tolak negeri ini dari sabu-sabu narkoba. Tolak azab Allah daripada perbuatan keji dan mungkar. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Jangan pakai narkoba, jangan pakai sabu-sabu, jangan pakai lem kambing. Ini matinya jelek kali. Kenapa dia mati? Karena narkoba. Keren kan? Kenapa dia mati? Lem kambing. Nauzubillah, berhenti buat dosa. Kalau itu tidak kamu lakukan, layan Allah subhanahu wa ta'ala alaikum iqaban. La yab'atsanallahu alaikum iqaban. Allah menurunkan hukuman pada yustajabu lakum. Doa kamu tak dikabulkan. Pagi petang berdoa, ya Allah, angkatlah musibah ini ya Allah. Musibah tidak diangkat. Kenapa? Karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Berterima kasih kita kepada panitia di Blangpulo. Acara petang ini adalah acara amar ma'ruf nahi mungkar. Mudah-mudahan dengan amar ma'ruf nahi mungkar dijauhkan Allah kita dari segala malapetaka. Gimana cara melupakan mantan? Ini orang susah move on. Yang pertama, buang semua hadiah yang pernah dia kasih dulu. Buang semua. Karena kalau hadiah itu masih kau simpan, setiap kau tengok kau pasti ingat. Kalau dikasihnya kau cincin, buang. Kasih ke saya. Kalau pernah kau dikasihnya rantai, buang. Buang ke toko emas, dapat duit, serahkan.
Pernah kau diberinya apa? Tanah itu kau wakafkan untuk masjid. Itu yang pertama. Karena kalau hadiah dia masih kau simpan, setiap menengok hadiah itu itu yang pertama. Yang kedua, dia tersimpan di hati, maka doa kepada yang punya hati Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, lupakan. Yang ketiga yang paling penting, cepat-cepat cari penggantinya. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Kata tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Macam tak ada aja yang lain. Kenapa mesti dia aja kau ingat? Mantan. Buanglah mantan pada tempatnya. Yang pertama, buang hadiah-hadiah yang dia kasih dulu. Yang kedua, berdoa kepada Allah supaya dalam hatimu dihapuskan Allah. Yang ketiga, maka cepat-cepat cari penggantinya. Ada seorang bapak, istrinya meninggal. Apa kata anaknya? Ayah jangan takut, ibu sudah meninggal. Ayah bisa pergi terbang ke Surabaya, ayah bisa terbang ke Singapura, ayah bisa terbang ke Makkah. Kemana ayah terbang akan kami biayai. Apa kata ayahnya? Kalian yang kalian pikirkan kemana terbang aku saja, kemana aku hinggap tak kalian pikirkan. Jadi kalau ada orang tua kalian meninggal, rumah kalian, ayah kalian walaupun sudah tua, nikahkan dengan ibu yang kalian pilihkan. Bukan berarti biarkan dia mati dalam kesendirian. Ini anak-anak tidak berbakti. Jadi jangan sangka masalah move on ini hanya pada anak muda saja, pada orang tua pun berlaku juga. Apakah orang bunuh diri wajib dilakukan 4 perkara? Memandikan, mengkafankan, menyolatkan, dan mengkuburkan? Ya. Kalau ada nanti di Belang Pulau, jangan di Belang Pulau lah, tempat lain. Kalau ada nanti orang mati gantung diri, apakah digantung pakai di tiang listrik? Apakah dia pakai minum racun? Apakah dia menikam dirinya dengan samurai? Kebetulan dia dari Jepang, sakit, stres, bunuh diri. Apakah dia tetap dikafankan, dimandikan, disolatkan, dikuburkan? Ya, tetap berlaku. Mana dalilnya? Nabi tidak menyolatkan orang yang bunuh diri, tapi sahabat Nabi yang menyolatkan, didiamkan Nabi. Itu hadis takriri. Nabi tidak menyolatkan orang yang mati bunuh diri sebagai zajran, teguran, tapi sahabat Nabi tetap menyolatkan. Itu menunjukkan bahwa fardu kifayah tidak gugur. Maka kalau ada orang mati bunuh diri, tetap disolatkan, tetap dikafankan, tetap dimandikan, tetap dikuburkan di pemakaman kaum muslimin berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum orang yang mati bunuh diri? Kalau dia bunuh diri minum racun, maka di akhirat dia akan meminum kerak api neraka, khalidan mukhallada fiha abada, kekal selamanya. Kalau ada orang bunuh diri karena digantung pakai tali, maka di akhirat dia akan menggantung dirinya di dalam neraka jahanam, khalidan mukhallada fiha abada. Kalau ada orang mati bunuh diri karena menikamkan pisau, tak mati, pisau potong kuku. Tapi kalau dia sampai samurai mati, maka dia akan menikamkan pisau dari api neraka, khalidan mukhallada fiha abada. Maka jangan bunuh diri. Orang yang bunuh diri itu menganggap selesai bunuh diri, masalah selesai. Dalam Islam masalah tak selesai dengan bunuh diri, karena setelah bunuh diri di akhirat masih menanti azab, khalidan mukhallada fiha abada. Jangan bunuh diri. La taqtulu anfusakum. Jangan bunuh dirimu. Innallaha kana bikum rahima. Karena Allah kasih dan sayang kepada engkau. Saya sudah puasa sunat Senin Kamis, tapi nafsu tetap tinggi, tak turun-turun. Gimana Pak Ustaz? Senin Kamis masih ada nafsu, ya? Kau tambah lagi puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud itu lebih keras dari Senin Kamis. Senin Kamis cuma 8 hari sebulan. Puasa Nabi Daud 15. Nanti kalau sudah puasa 15 hari masih ada nafsu juga, kau pakai puasa dahar. Puasa Senin Kamis lebih tinggi, puasa Nabi Daud 15 hari lebih tinggi, puasa dahar. Aisyah pernah puasa dahar. Puasa dahar itu tiap hari puasa. Insya Allah nafsu ada, tenaga ada. Lawannya mau mati. Ustaz, apa yang harus kita lakukan agar kelak di surga dapat berkumpul dengan keluarga? Alhaqna bihim zurriyatahum. Orang-orang yang beriman dan takut kepada Allah, alhaqna bihim zurriyatahum, kami jumpakan dia dengan anak keturunannya.
di dalam kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Apa kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari? Bapak kalau mendidik anak, masukkan ke daya, masukkan ke pesantren, sholat dia, puasa dia, sedekah dia, bangun masjid dia, takut dia kepada Allah, meninggal kita, maka kita tetap akan berjumpa dengan anak cucu cicit kita. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan anak keturunan kita di surga nanti, insya Allah. Dengan syarat dan ketentuan berlaku, beriman dan beramal soleh. Datang orang berkulit hitam memeluk Nabi Muhammad SAW, pelukannya kuat sampai tak lepas. Kenapa kau peluk aku? Aku takut nanti di akhirat tak akan berjumpa dengan engkau ya Rasulullah, amalku tak banyak, bagaimana mungkin aku bisa bertemu dengan engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawab Nabi? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Ibu kalau memang betul cinta kepada bapak dengan alasan Allah, bapak kalau memang betul cinta sayang kepada ibu dan anak-anak karena Allah, didik mereka pendidikan agama, ajak mereka sholat tahajud malam, suruh mereka menutup aurat. Nabi berjanji almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Mudah-mudahan kita bisa bersama dengan yang paling kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengku Haji Abdul Somad yang kami muliakan, Masya Allah, saya sudah diakui sebagai Tengku Haji Abdul Somad. Apa konsekuensinya? Para pedagang tidak mengeluarkan zakat mal di dunia dan di akhirat. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Pedagang-pedagang yang tidak mengeluarkan zakat emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, tidak memberikannya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Sampaikan kepada mereka, mereka akan mendapatkan azab. Yauma yuhma 'alaiha, nanti hartamu itu akan dipanaskan mendidih di kerak neraka. Fatukwa biha jibahuhum, akan ditimpakan ke gening. Wa zuhuruhum, ke pundak. Wa zuhuruhum, akan ditimpakan ke gening. Wa junubuhum, ke pundak, ke usus. Gening, pundak, usus akan ditimpakan di hari kiamat. Orang yang tidak berzakat, duitnya dibawa ke Makkah, melaksanakan haji dan umrah, menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, kau tak dapat umrah makbulah. Kenapa? Karena tidak bayar zakat. Bayarlah zakat ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, tapi di Aceh namanya tidak Basnas. Bayarlah zakat ke Baitul Mal. Ustaz, gimana kalau kami rajin sedekah tapi tak bayar zakat? Sedekah sunat, zakat itu wajib. Orang yang rajin sedekah tapi tidak berzakat sama dengan orang pakai sorban tapi tidak pakai celana. Celana itu wajib, sorban itu sunnah. Bersedekah, pakai sorban tapi tak bercelana.